Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam pencerahan. Senang serasanya saya Rita Hadianti bisa berjumpa kembali dengan Anda. Para pemirsa TVMU dimanapun Anda berada, selama 30 menit ke depan saya akan menyajikan berita-berita yang cerdas mencerahkan. Berikut berita dan analisa selengkapnya. Pemirsa, tim gabungan masih terus berupaya untuk menemukan kerangka AirAsia KZ 8501 yang hilang di perairan Selat Karimata. Untuk mendukung pencarian, Basarnas telah mengerahkan 60 kapal, 8 pesawat, dan 4 helikopter dari berbagai negara. Memasuki hari ke-9, tim gabungan masih terus berupaya untuk menemukan kerangka AirAsia KZ 8501 yang hilang di perairan Selat Karimata. Basarnas sendiri telah mengerahkan 60 kapal, 8 pesawat, dan 4 helikopter. Selain itu, beberapa negara juga ikut membantu dengan mengerahkan teknologi yang dimilikinya. Dari beberapa hari penelusuran, Basarnas telah menemukan 2 objek besar yang diduga kerangka pesawat AirAsia. Namun kedua objek tersebut masih terus diselidiki lebih detail lagi. Dari dugaan sementara, AirAsia patah menjadi 2. Kedua objek besar yang diduga kerangka pesawat itu memang tidak jauh dari penemuan korban dan puing. Dan diperkirakan objek besar tersebut berada di kedalaman kurang lebih 30 meter. Sementara itu, dari detektor sonar dari Badan Pengkajian dan Penerapan Teknologi atau BPPT belum bisa memastikan apakah objek besar itu ekor atau badan pesawat, karena kondisi gelombang laut menyulitkan deteksi. Hingga hari ke-9, jumlah puing dan korban yang ditemukan masih terus bertambah. Untuk mengantisipasi kemungkinan puing-puing dan jenazah terbawa arus, pencarian terus diperluas. Pencarian tidak hanya terfokus pada korban, penumpang, dan puing pesawat saja. Tim gabungan juga sedang terus mencari keberadaan black box yang terletak di ekor pesawat. Tim TVMU memberitakan dari Jakarta. Pemirsa, Airbus A320-200 yang digunakan maskapai AirAsia merupakan jenis pesawat yang paling laris di dunia. Tapi siapa menyangka pesawat Airbus kelas A320 ini tercatat telah mengalami 54 kali kecelakaan. Insiden hilangnya pesawat AirAsia KZ 8501 di perairan Selat Karimata telah menambah deretan kecelakaan yang terjadi pada pesawat jenis Airbus A320. Airbus A320 merupakan pesawat yang dilengkapi dengan mesin ganda dan kabin lorong tunggal berdiameter 3 hingga 4 meter, serta mampu membawa beban sebesar 16,6 ton. Itulah yang membuat Airbus A320 paling laris di kelasnya. Hingga kini, total pemesanan Airbus A320 sudah mencapai 6.331 unit. Pesawat jenis Airbus yang telah beroperasi sejak 1988 ini juga sudah dioperasikan oleh 300 operator di seluruh dunia. Termasuk hampir semua maskapai di Indonesia menggunakan pesawat jenis Airbus ini. Airbus A320 memiliki 2 varian, yaitu A320-100 dan A320-200. Sedangkan yang digunakan maskapai Malaysia, AirAsia, yang hilang di perairan Selat Karimata adalah berjenis A320-200. AirAsia sendiri merupakan maskapai komersial terbesar yang mengoperasikan A320 dengan pemesanan 184 pesawat. Bahkan AirAsia juga tengah memesan generasi barunya yaitu A320neo. Menurut database kecelakaan Aviation Safety Network atau ASN, sudah ada 54 kecelakaan yang terjadi pada jenis pesawat A320. Kecelakaan terburuk menimpa jenis A320 terjadi pada tahun 2007 saat maskapai Tamlinhas Aéreas gagal berhenti saat mendarat di landasan Sao Paulo, Brazil.
sehingga menewaskan 187 penumpang ditambah 12 orang yang ada di landasan. Sementara itu pada tahun 2009, kecelakaan terjadi kembali pada pesawat jenis A320. Pilot US Airways Chelsea Sullenberger mendarat darurat di Sungai Hudson, New York, karena telah kehilangan daya setelah menabrak kawanan angsa. Beruntung penumpang dan awak pesawat selamat, sehingga banyak yang menyebut peristiwa tersebut miracle in Hudson. Tim TVMU memberitakan. Pemirsa, black box menjadi benda paling berharga yang dicari tim evakuasi saat terjadinya insiden kecelakaan pesawat terbang. Benda yang dijadikan untuk evaluasi dan investigasi ini ternyata bisa menjadi titik terang untuk menemukan penyebab terjadinya kecelakaan. Untuk mengetahui lebih jauh seperti apa black box, berikut liputannya untuk Anda. Selain terus mencari para korban penumpang AirAsia TJZ8501, tim gabungan juga sedang fokus mencari letak keberadaan black box dari kecelakaan. Mulai dari percakapan antara pilot dan kru hingga dengan menara pengawas. Tidak itu saja, black box juga memiliki sensor atau mengetahui masalah pada pesawat yang menyebabkan kecelakaan terjadi. Dengan begitu, informasi yang terekam bisa dijadikan alat bukti hukum. Di dalam black box sendiri terdapat dua bagian, yaitu flight data recorder yang berfungsi menyimpan data penerbangan, dan cockpit voice recorder menyimpan percakapan antara pilot kepada krunya. Untuk penyimpanannya, black box mampu menampung 700 parameter data penerbangan. Untuk teknologinya, siapa menyangka black box yang menjadi bagian penting dari pesawat ini berasal dari Australia. Black box dibuat pada tahun 1950 dan dibuat oleh Dr. David Warren yang terinspirasi dari kecelakaan pesawat yang merenggut ayahnya. Spekulasi beredar penyebutan black box dipopulerkan seorang jurnalis yang mendeskripsikan sebagai kotak hangus. Black box juga mampu merekam percakapan selama 2 jam, juga bisa menjadi bukti bagi maskapai yang bersangkutan. Tim TVMU memberitakan. Pemirsa, kecelakaan yang terjadi pada KZ8501 berdampak tidak baik terhadap pihak AirAsia. Pasca jatuhnya pesawat AirAsia KZ8501 membuat Kementerian Perhubungan melakukan pembukuan perizinan rute Surabaya-Singapura hingga hasil evaluasi dan investigasi keluar. Kecelakaan yang terjadi pada pesawat AirAsia QZ8501 rute Surabaya-Singapura membuat Kementerian Perhubungan membekukan surat perizinan penerbangan terhadap AirAsia untuk rute Surabaya-Singapura. Keterangan pembekuan tersebut disampaikan tertulis oleh Kepala Pusat Komunikasi Publik Kementerian Perhubungan, J.A. Brarata. Tapi pembekuan perizinan hanya bersifat sementara, hingga hasil evaluasi dan investigasi atas insiden AirAsia QZ8501 keluar. Pembekuan perizinan tertuang dalam Surat Direktur Jenderal Perhubungan Udara nomor AU 008-1-1-DRJU/DAU tanggal 2 Januari 2015. Pembekuan diberikan karena PT Indonesia AirAsia telah melakukan pelanggaran persetujuan rute yang diberikan. Dalam surat Dirjen Perhubungan, rute Surabaya-Singapura yang diberikan kepada AirAsia Indonesia sesuai dengan jadwal penerbangan, yaitu pada hari Senin, Selasa, Kamis, dan Sabtu. Namun pada pelaksanaannya, penerbangan PT Indonesia AirAsia rute Surabaya-Singapura dilakukan di luar izin yang diberikan, yaitu pada hari Minggu. Dengan pembekuan ini, calon penumpang yang telah memiliki tiket penerbangan PT Indonesia AirAsia rute Surabaya-Singapura akan dialihkan ke penerbangan lain sesuai ketentuan yang berlaku. Sementara itu, pihak AirAsia Indonesia sendiri mengaku belum menerima surat pembekuan sementara untuk rute Surabaya-Singapura dari Dirjen Perhubungan Udara Kementerian Perhubungan. Tim TVMU memberitakan. Pemirsa, analisis terhadap substansi kurikulum 2013 masih terus dilakukan Badan Peneliti dan Pengembangan Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan. Rencananya analisis bisa tuntas pada pertengahan 2015, sehingga kurikulum 2013 bisa diterapkan kembali secara penuh pada 2019 sampai 2020.
Analisis terhadap substansi kurikulum 2013 masih terus dilakukan Badan Penelitian dan Pengembangan Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan. Hal tersebut dilakukan agar analisis kurikulum 2013 bisa selesai pertengahan 2015 sehingga bisa diterapkan kembali secara penuh. Substansi tersebut sebagai strategi untuk mewujudkan penerapan kurikulum 2013 secara penuh pada tahun 2019-2020. Sesuai dengan Permendikbud nomor 160 tahun 2014 tentang pemberlakuan kurikulum 2006 dan kurikulum 2013. Analisis tersebut sebagai komitmen Kemendikbud yang tidak ingin penerapan kurikulum 2013 dihentikan. Permendikbud nomor 160 tahun 2014 bukan untuk menghentikan kurikulum 2013 tapi memberikan masa transisi lebih panjang. Seperti yang disebutkan dalam butir Permendikbud nomor 160 tahun 2014 bahwa satuan pendidikan yang melaksanakan kurikulum 2006 paling lama 2019 hingga 2020. Dengan begitu kurikulum 2013 pasti akan jalan, hanya masa transisinya diperpanjang. Dalam kurikulum 2013 sendiri sudah dirumuskan secara eksplisit capaian sisi kompetensi sikap, pengetahuan dan keterampilan. Bahkan lebih ekstrim lagi, kompetensi sikap dijabarkan lebih detail dari sikap spiritual dan sikap sosial. Kini Kemendikbud sedang menyiapkan anggaran untuk melatih para guru tentang kurikulum 2013, agar kapasitas guru terhadap kurikulum 2013 semakin kuat. Tim TVMU memberitakan dari Jakarta. Pemirsa, tetaplah bersama kami dalam berita dan analisa. Pemirsa, hadirnya jaringan internet 4G membuat beberapa provider berencana akan menaikkan tarif paket data internet. Dengan adanya generasi 4G ini, maka masyarakat akan dihadirkan layanan internet yang lebih baik dan cepat. Meski masih banyak pelanggan yang menggunakan layanan 2G, namun kehadiran 4G dipastikan bahwa internet lelet di Indonesia akan segera diakhiri. Perlahan tapi pasti, infrastruktur 4G di Indonesia terus dibangun demi menghadirkan layanan internet yang lebih baik. Seperti yang disampaikan Menkominfo Rudiantara, kita menginginkan internet lelet segera habis agar tidak terus berkepanjangan. Komersialisasi 4G LTE kini sudah dihadirkan 3 operator di rentang frekuensi 900 MHz. Pada tahun 2015, Menkominfo menjanjikan akan membuka izin 4G untuk frekuensi 1800 MHz. Setelah pemerintah mengeluarkan kebijakan 4G LTE di frekuensi 1800 MHz. Selanjutnya kecepatan tergantung operator yang melakukan relokasi. Karena masing-masing operator berbeda, seperti di 900 MHz, beberapa operator hanya didukung dengan frekuensi 5 MHz. Sehingga kecepatannya belum maksimal karena lebar pita frekuensi ideal untuk 4G minimal 15-20 MHz. Sementara di spektrum 1800 MHz, frekuensi tersedia mencapai 75 MHz, namun sayang, blok frekuensinya masih terpisah-pisah. Untuk menuju jaringan 4G dengan frekuensi 1800 MHz, pihak operator akan menaikkan tarif layanan paket data, dan itu telah disetujui Menkominfo Rudiantara. Dan yang pasti, Kementerian Kominfo tidak mengeluarkan kebijakan menentukan harga minimum. Untuk itu, pemerintah menghimbau kepada pelanggan jangan terus meminta harga murah, tapi meminta kualitas paling tinggi. Sebab harus ada hitung-hitungan ekonomisnya agar operator bisa menjalankan roda bisnisnya. Menaikkan tarif data telah disampaikan sejumlah operator. Kenaikan tarif terpaksa dilakukan karena layanan data menjadi nilai tambah. Tim TVMU memberitakan. Pemirsa, tingginya penggunaan telepon seluler smartphone di Indonesia membuat Indonesia diprediksikan akan melampaui pasar smartphone di Brazil pada tahun 2015. Indonesia diprediksikan akan melampaui pasar smartphone Brazil yang kini merupakan pasar cukup besar karena banyak penduduk berusia muda. Indonesia dan Brazil kini berada pada level sama.
Namun menurut situs teknologi Tech in Asia, Indonesia akan berakselerasi melewati Brazil mulai dari tahun 2015 hingga beberapa tahun yang akan datang. Data dari MR Carter yang dikutip dari Tech in Asia menunjukkan Indonesia akan sedikit mengungguli Brazil pada tahun 2015. Perbedaan signifikan akan mulai terlihat pada tahun 2016 dengan selisih 10 juta pengguna aktif smartphone. Di tahun 2017 nanti, Indonesia diperkirakan memiliki hampir 90 juta pengguna aktif smartphone. Sedangkan Brazil hanya diprediksikan memiliki tidak lebih dari 70 juta pelanggan. Perbedaan yang signifikan makin terlihat di tahun 2018, di mana Indonesia memiliki lebih dari 100 juta pengguna. Sementara Brazil tidak menunjukkan kenaikan dari tahun sebelumnya. Di tahun 2016, Tech in Asia memperkirakan akan ada 2 miliar pengguna aktif smartphone di dunia. Ada Cina dan India, serta Indonesia memimpin dalam pertumbuhannya. Bahkan dari laporan terbaru dari MR Carter, beberapa tahun ke depan, 3 negara tersebut akan memiliki 400 juta pengguna smartphone. Tim TVMU memberitakan dari Jakarta. Pemirsa, ditampilkannya fitur tapak tilas akhir tahun di sosial media Facebook menjelang akhir tahun 2014 ternyata tidak berjalan dengan baik. Layanan yang difungsikan bagi pengguna untuk mengenang berbagai momen, pada kenyataannya telah membuat sebagian pengguna tidak nyaman. Situs sosial media Facebook memberikan fitur tapak tilas akhir tahun untuk mengenang momen-momen di tahun 2014. Namun hal itu tidak berjalan mulus seperti yang diperkirakan. Fitur yang dihadirkan Facebook justru membuat beberapa pengguna tidak nyaman. Salah satu pengguna komplain kepada Facebook setelah fitur yang ditampilkannya justru memunculkan kenangan buruk. Aplikasi yang bernama Year in Review ini menampilkan foto-foto dari pengguna yang telah diupload selama tahun 2014, yang juga ditambahkan dengan keterangan gambar serta kapan foto itu diupload. Seperti yang dialami Eric Mayer, selaku konsultan web design dan penulis itu syok serta sedih ketika fitur tersebut menampilkan foto saat dirinya kehilangan putrinya akibat kanker otak. Yang lebih membuatnya sedih, di akhir fitur ditambahkan kata-kata, "It's been a great year, thanks for being a part of it." Akibat kejadian yang tidak mengenakan tersebut, pihak Facebook melayangkan permintaan maaf. Product Manager fitur Year in Review Jonathan Geller akhirnya meminta maaf lewat Washington Post jika fitur itu telah menyakiti perasaan penggunanya. Aplikasi yang dinilai sangat bagus untuk mengenang sebelum pergantian tahun ini ternyata lebih banyak membawa kesedihan dibandingkan kebahagiaan. Tim TVMU memberitakan. Pemirsa, rencana Google ingin membangun kantor barunya di Colorado, Amerika Serikat ternyata menuai protes dari warga di kota tersebut karena pembangunannya dinilai hanya akan membuat masyarakat khawatir dengan dampaknya. Rencana perusahaan Google untuk membangun kantor barunya di Boulder, Colorado, Amerika Serikat harus ditunda. Pasalnya warga kota tersebut memprotes karena dengan dibangunnya kantor Google dinilai membuat nasib warga lokal semakin memprihatinkan. Kantor yang direncanakan dibangun di atas tanah seluas 1,6 hektar dan terdiri dari 3 buah bangunan 4 lantai, yang diantaranya tempat olahraga, kafetaria, dan parkir bawah tanah. Pembangunan kantor bertujuan untuk meningkatkan jumlah pegawai di Boulder dari 340 orang menjadi 1.500 orang. Peningkatan jumlah itulah yang membuat warga sekitar menjadi khawatir. Bagi warga lokal, meningkatnya jumlah pekerja teknologi bergaji tinggi akan menambah masalah di kota Boulder. Misalnya meningkatkan kepadatan lalu lintas, serta berkurangnya perumahan berharga murah. Dengan adanya protes tersebut, untuk sementara para karyawan Google mungkin akan tinggal di apartemen. Kekhawatiran warga dengan gaji besar pasti karyawan Google akan lebih memilih rumah yang luas dan juga mewah. Dengan begitu, harga rumah di Boulder juga akan ikut naik. Seperti yang terjadi di Silicon Valley dan San Francisco, di mana tempat yang banyak ditempati perusahaan-perusahaan teknologi. Namun menurut Site Director Google Boulder, Scott Green mengatakan, dengan proyek kantor baru ini akan bisa menambah jumlah pekerja yang direkrut dari Universitas Colorado. Dengan begitu, Colorado akan berkembang. Tapi jika diam saja, itu bukanlah pilihan. Tim TVMU memberitakan. Pemirsa, tetaplah bersama kami dalam berita dan analisa.
Pemirsa, siapa menyangka tenangnya suasana di Desa Karangmangu, Kuningan, Jawa Barat ternyata terdapat industri pembuatan batu bata dengan cara manual. Pengolahan batu bata yang bernama Balandongan ini menggunakan 4 konsep tradisional dalam membuatnya. Seperti apa pembuatan batu bata di Desa Karangmangu ini? Berikut liputan selengkapnya. Reporter TVMU Windy Faristin dari Kuningan, Jawa Barat. Sebuah dinding yang kokoh membutuhkan pondasi yang kokoh. Batu bata sebagai salah satu bahan utama menjadi material yang sangat penting untuk pembangunan. Pemirsa, kali ini saya mengajak Anda mengunjungi Balandongan batu bata di daerah Jawa Barat, tepatnya di Desa Karangmangu, Kabupaten Kuningan. Di sini kita bisa melihat langsung proses pembuatan batu bata, pemirsa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, pemirsa TVMU. Saat ini saya sedang berada di Kuningan, Jawa Barat, tepatnya di Desa Karangmangu. Di sebelah saya sudah ada Balandongan batu bata, di mana tempat untuk memproduksi batu bata. Nah, kita akan mencari tahu nih bagaimana sih caranya mengolah batu bata dari proses awal hingga pengeringan dan siap jual. Yuk ikuti saya. Maaf Bapak, mengganggu waktunya sebentar. Saya mau lihat-lihat sekaligus mau nyobain nih Pak, produksi batu bata itu kayak gimana. Boleh Pak? Balandongan batu bata ini dikelola oleh Bapak Aswa yang dibantu dengan 2 orang pekerja lainnya. Setiap hari mereka memproduksi batu bata hingga tengah hari. Pengelolaannya secara manual itu dari tanah merah sama pasir, terus dicampurin di ngalio. Ya, terus setelah ngalio setelah mateng, secara manual itu dicitak. Setelah dicitak itu secara dicitak terus ada pengeringan, terus dari pengeringan sampai pembakaran. Bahan dasar batu bata ialah tanah merah, pasir, dan air. Namun, tak setiap batu bata bernilai baik. Nah, pemirsa, bagaimana tips dalam memilih batu bata yang baik? Ini dia tips dari Bapak Aswa, Kepala Pengelola Balandongan batu bata. Kalau yang bagus itu kelihatannya bata itu merah semua, kelihatannya mateng. Secara kalau dibunyiin itu terasa nyaring. Nah, itu bata yang bagus. Secara ini kalau ingin tahu lagi, direndam pakai air 1 jam 2 jam nggak hancur. Sampai 1 hari juga bisa nggak hancur. Bata yang bagus itu. Memilih batu bata ternyata bisa dikenali dengan melihat warnanya. Jika berwarna merah, maka batu bata terbuat dari tanah merah dan pasir dengan komposisi 1:1. Komposisi itulah yang dapat menciptakan batu bata yang lebih kokoh dibandingkan dengan batu bata berwarna kekuningan. Windy Faristin, Mas Agung Rahmantio memberitakan dari Kuningan, Jawa Barat. Pemirsa, pembuatan batu bata di Desa Karangmangu tadi menutup berita dan analisa kali ini. Saya Rita Hardianti bersama seluruh kru yang bertugas pamit undur diri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam pencerahan.